Kita teruskan pelajaran kita hari ini. Sesuai tema yang akan kita bahas adalah persiapan bulan amalan utama menyambut bulan Ramadan. Amalan utama menyambut Ramadan. Nah, kita tahu tinggal berhitung hari. Insya Allah kita akan bertemu dengan sebaik-baik bulan, yaitu bulan Ramadan. Ramadan dikatakan bulan sebaik-baik bulan karena keutamaan Ramadan merupakan kebutuhan kita. Keutamaan Ramadan tidak dimiliki oleh bulan-bulan selainnya. Salah satu keutamaan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan lainnya dan merupakan kebutuhan kita adalah semua amalan di bulan Ramadan memiliki keutamaan sebagai amalan penghapus dosa. Jadi salah satu bentuk keutamaan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan lainnya dan merupakan kebutuhan kita sebagai manusia adalah semua amalan di bulan Ramadan ya menjadi amalan-amalan penghapus dosa. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang benar puasa Ramadannya karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahannya. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi barang siapa yang benar puasa Ramadannya karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahannya. Atau di hadis Rasulullah yang lain, kata Rasulullah, barang siapa yang sholat malam pada malam-malam Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahannya. Di hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampuni semua kesalahan-kesalahannya. Nah, inilah salah satu bentuk keutamaan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan yang lainnya dan merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Bahwa ternyata amalan-amalan di bulan Ramadan, puasanya, selagi karena iman mengharapkan ridha Allah, dia menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Sholat malam kita, sholat taraweh kita, ya, karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka sholat taraweh, sholat malam ini pun menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Sholat malam, sholat tahajud yang bertepatan pada malam Lailatul Qadar, bila kita lakukan karena iman, mengharapkan ridha Allah, maka sholat malam ini pun menjadi amalan penghapus kesalahan-kesalahan kita. Inilah setiap mukmin, maka apa? Merindu bertemu dengan Ramadan. Ya, mengharap bertemu dengan Ramadan. Yang Ramadan ini berkisar 69 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Tetapi tidak ada janji kita memiliki umur bisa melewati 69 hari ini. Andai kita punya umur bertemu dengan Ramadan, tidak ada janji kita sehat dan bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Andai kita sehat di bulan Ramadan nanti, nggak ada janji kita memiliki rezeki yang cukup saat Ramadan. Maka apa
ya, bertemunya kita dengan Ramadan, sehatnya kita saat Ramadan, yang memiliki rezeki yang cukup saat Ramadan, betul-betul dalam rahasia Allah. Yang dalam hadis kata Rasulullah, jodoh, rezeki, maut adalah rahasia Allah. Kita manusia cuma bisa berikhtiar dan meminta kepada Allah, ya, untuk dipertemukan dengan Ramadan. Meminta kepada Allah untuk sehat dan bisa maksimal ibadah saat Ramadan. Meminta kepada Allah untuk memiliki rezeki yang cukup saat Ramadan. Sehingga kita bisa tenang dalam ibadah. Minta kepada Allah ini diperintahkan oleh Allah. Ingat firman Allah surat 40 ayat 60, surat 7 ayat 55 sampai 56. Di surat 40 ayat 60 Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, kata Allah. Surat 40 ayat 60 Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Allah perintahkan, minta kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan untukmu. Apa permintaan kita? Dipertemukan dengan Ramadan. Sehat saat Ramadan. Bisa maksimal ibadah dalam Ramadan. Memiliki rezeki yang cukup sehingga tenang beribadah Ramadan. Surat 7 ayat 55 sampai 56. Pada surat 7 ayat 55 sampai 56 Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu. Berarti apa? Minta kepada Tuhanmu. Apa yang dipinta? Jangka pendek kita bertemu dengan Ramadan. Sehat saat Ramadan. Bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Dan tenang karena rezeki yang cukup. Di ayat 56 Allah Ta'ala berfirman di tengah-tengah ayat. Berdoalah kepadanya. Artinya mintalah kepadanya. Itu Allah. Mintalah kepada Allah. Memohonlah kepada Allah. Ya, salah satu permohonan kita dipertemukan dengan Ramadan. Sehat saat Ramadan sehingga bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan, memiliki rezeki yang cukup saat Ramadan sehingga kita tenang beribadah dari bulan Ramadan. Nah, ini dikatakan, ya. Setiap kita mengharap bertemu Ramadan. Setiap kita menginginkan bertemu Ramadan. Kemampuan kita cuma apa? Ikhtiar. Dan berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan. Berdoa meminta untuk dipertemukan dengan Ramadan. Satu misal Allah perintahkan. Jadi kemampuan kita untuk sampai pada keinginan kita berdoa kepada Allah. Itu Allah perintahkan. Dan berikhtiar. Ikhtiar itu dalam bentuk amalan-amalan untuk mengundang cinta Allah, untuk mengundang ridho Allah, agar kita disampaikan pada keinginan kita, yaitu bertemu dengan Ramadan. Apa sih amalan-amalan, ya, menyambut Ramadan tadi? Nah, ini yang kita bahas. Ya, amalan-amalan menyambut Ramadan yang pertama dan utama adalah taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah. Kita sadari bersama bahwa kita manusia adalah tempatnya salah. Kita manusia adalah makhluk yang suka lupa. Kita manusia adalah makhluk yang sering bermaksiat. Simpelnya, kita manusia adalah makhluk yang selalu berbuat dosa. Gak ada manusia yang suci daripada dosa. Selagi manusia, maka dia adalah tempatnya salah.
Kesalahan yang belum ditobati, kesalahan yang belum diistighfari, ya, itu akan menjadi penghalang untuk kita bertemu, untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Salah satu bentuk kebaikan itu adalah bertemu dengan Ramadan. Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Allah yang Maha sayang kepada hambanya. Allah yang Maha tahu keadaan hambanya. Bahwa manusia ini adalah selalu berbuat dosa. Dengan kasih sayangnya Allah berikan solusi dengan taubatan nasuha. Surat 66 ayat 8, surat 3, 133. Surat 66 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya, surat 66. Surat apa itu? Surat At-Tahrim, Umi. Ya, surat At-Tahrim ayat 4. Perhatikan, Allah mengawali firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan dalam konteks wahai orang-orang beriman ini adalah panggilan kehormatan, panggilan kemuliaan dari Allah untuk hambanya yang beriman. Kenapa? Karena Allah amat sangat sayang kepada orang yang beriman. Menginginkan kebaikan untuk orang yang beriman. Menginginkan imannya tetap terjaga. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah panggil dengan penuh kehormatan. Allah panggil dengan penuh kemuliaan. Agar imannya terjaga. Apa itu kata Allah? Tubu, bertobatlah. Ilallah, kepada Allah. Jadi Allah panggil. Orang beriman pun adalah manusia yang pasti melakukan kesalahan. Tapi karena imannya Allah sayang kepadanya. Karena imannya Allah ingin tetap terjaga iman dan kebaikannya. Maka Allah berikan solusi. Tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah. Ya. Tobat yang diinginkan oleh Allah adalah taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang semurni-murninya. Apa maksud tobat yang sungguh-sungguh, yang semurni-murninya? Tobat yang betul-betul tidak akan mengulangi lagi. Indikasinya terjadinya perubahan dalam dirinya, walau prosesnya satu-satu. Ya. Lalu ketika kita bertobat, yang isinya adalah istighfar, Allah dengan tobat dan istighfar itu Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Allah berikan ganjaran, ya, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Berarti apa? Kita pahami. Ya, setiap kita manusia, walau kita orang beriman, tetap memiliki kesalahan. Pembersih kesalahan itu cuma taubat.
Yang dalam hadis kata Rasulullah, bila anak Adam melakukan satu kesalahan, maka akan ada satu titik hitam dalam hatinya yang namanya ron. Apabila ia mencabutnya dengan taubat dan istighfar, maka hati akan kembali bersih mengkilat. Bersinergi hadis ini dengan ayat Allah At-Tahrim ayat 8. Ya. Allah panggil dengan penuh kehormatan, dengan penuh kemuliaan, wahai orang-orang beriman. Isinya jagalah imanmu agar engkau tetap dalam kebaikan. Ngapain? Tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang diinginkan oleh Allah. Taubatan nasuha yang sungguh-sungguh. Isi daripada taubat adalah istighfar. Dengan taubat dan istighfar, Allah ganti, Allah berikan ganjaran, dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Surga adalah keinginan setiap manusia. Masuk surga adalah harapan bagi setiap manusia. Masuk surga adalah sebuah kemenangan. Ingat firman Allah. Surat 3, 185. Allah Ta'ala mengatakan, kemenangan itu adalah saat dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Itu kemenangan. Jadi apa? Masuk surga itu adalah sebuah kemenangan. Masuk surga itu adalah sebuah inginan manusia. Masuk surga itu adalah sebuah harapan bagi manusia. Berarti apa simpelnya? Dengan taubat dan istighfar, Allah hapuskan kesalahan kita. Sehingga apa? Allah berikan ganjaran, Allah sampaikan kita pada keinginan dan harapan kita. Jangka pendeknya, keinginan dan harapan kita adalah bertemu dengan Ramadan. Sehat saat Ramadan, dapat maksimal beribadah saat Ramadan. Allah ampuni dosa kita dengan amalan Ramadan. Ya, Allah masukkan kita ke dalam surga dengan amalan Ramadan itu, lalu tenang beribadah saat Ramadan. Itu keinginan, harapan kita, jangka pendek kita. Bisa kita dapatkan semua itu dengan apa? Dengan taubat. Taubat yang nasuha, yang sungguh-sungguh, isinya adalah dengan istighfar. Bahkan kalau kita lihat kebiasaan para salafus saleh melakukan amalan-amalan menyambut Ramadan ini 6 bulan sebelum Ramadan. Kita coba 2 bulan lebih baru dikasih tahu. Kenapa baru sekarang dikasih tahu? Karena kalau 6 bulan ke belakang kita udah kasih tahu, lupa nantinya. Maka apa? Jangka pendek, deket-deket ini disampaikan. Terlambat dong. Nggak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Jadi para salafus saleh itu melakukan amalan-amalan, mengencangkan perut untuk memperbanyak amalan itu 6 bulan sebelum Ramadan. Kita baru disampaikan hari ini. Tapi nggak ada kata terlambat. Yang terbaik adalah segera lakukan. Yang salah adalah tetap mengabaikan. Ya. Jadi amalan utama menyambut Ramadan yang pertama adalah taubatan nasuha dan istighfar. Karena kita manusia adalah makhluk yang selalu berbuat salah. Kesalahan yang belum ditaubati ini, yang belum diistighfari ini akan menjadi penghalang untuk kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Hanya dengan taubat dan istighfar akan terhapus kesalahan kita. Salah satu bentuk kebaikan itu adalah dipertemukan, disehatkan, dicukupkan, dilapangkan hati untuk maksimal ibadah di bulan Ramadan. Itu adalah kebaikan untuk kita.
Lalu amalan utama menyambut Ramadan yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah taubat. Surat 3 ayat 133-nya belum. Ya, sebelum poin 2, surat 3 ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, coba. Surat 3 Ali Imran ayat 133. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u, dan bersegeralah, cepetan, jangan tunda-tunda. Apa itu? Ila, kepada magfiratim mir rabbikum, ampunan dari Tuhanmu. Simpelnya apa? Bersegeralah dengan taubat dan istighfar. Kenapa? Sebelum maut datang lebih dahulu. Karena taubat tidak akan diterima saat ruh berada di kerongkongan. Kenapa harus bersegera? Karena manusia adalah tempatnya salah. Kesalahan itu menjadi penghalang untuk kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Kenapa tobat dan istighfar harus disegerakan? Karena cuma dengan tobat dan istighfar Allah akan menghapuskan kesalahan dan Allah akan mendatangkan harapan dan keinginan-keinginan kita. Makanya Allah katakan wasari'u, bersegeralah, cepetanlah, jangan tunda-tunda. Apa? Ila, kepada magfiratim mir rabbikum, ampunan dari Tuhanmu. Artinya bersegeralah kepada taubat dan istighfar. Ya. Dengan tobat dan istighfar Allah akan hapuskan kesalahan kita. Lalu Allah akan beri ganjaran. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga adalah harapan. Surga adalah keinginan bagi setiap orang beriman. Surga adalah kebaikan. Artinya apa? Dengan tobat dan istighfar Allah akan sampaikan pada kebaikan yang merupakan keinginan dan harapan kita. Keinginan harapan kita jangka pendek kembali bertemu dengan Ramadan. Sehat saat Ramadan, maksimal ibadah saat Ramadan, memiliki rezeki yang cukup di bulan Ramadan sehingga tenang dalam ibadah Ramadan. Allah janjikan surga yang merupakan kebaikan, yang merupakan harapan impian manusia itu. Kata Allah, "Uiddat lil muttaqin." Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Arti orang takwa adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Realisasi takutnya adalah bersegera kepada taubat dan istighfar. Inilah yang dalam hadis kata Rasulullah, perbanyak istighfar. Karena istighfar menghapus kesalahan. Di hadis Rasul yang lain, Rasulullah bersabda, iringi keburukan itu dengan kebaikan. Karena kebaikan dapat menutupi bekas-bekas kesalahan. Jadi apa? Istighfar menghapus kesalahannya, kebaikan itu menutupi bekas-bekas kesalahan kita. Nah ini Masya Allah. Betapa sayang Allah kepada kita. Betapa Allah merindukan setiap hambanya itu selalu dalam kebaikan. Allah tahu manusia hambanya ini tempatnya salah, selalu berbuat salah. Tapi dengan rahman dan kasih sayangnya Allah berikan solusi. Yaitu dengan taubat dan istighfar. Dengan taubat istighfar Allah akan hapuskan kesalahan kita. Lalu Allah akan hantarkan pada impian, keinginan, harapan terbaik kita sebagai manusia. Yaitu surganya Allah Ta'ala. Jangka dekatnya bertemu dengan Ramadan. Masya Allah Ibu, betapa sayangnya Allah. Betapa merindukannya Allah itu untuk hambanya selalu dalam kebaikan. Baik tidak hanya di dunia, tapi baik sampai kepada akhirat. Wujudnya adalah bisa masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Respon cinta Allah. Ya,
sambut cintanya Allah. Dengan apa? Mengikuti seruannya. Apa itu? Tubu ilallah. Bertobat kepada Allah. Dengan taubatan nasuha, tobat sungguh-sungguh. Artinya menyesal, penuh takut kepada Allah dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya kembali. Itu bukti balasan cinta kita kepada Allah. Ya, di mana setiap kita bertobat, tobat itu adalah kebaikan. Balasannya kebaikan untuk kita. Wujudnya adalah kebaikan cinta dan kasih sayang Allah dunia dan akhirat. 2. Amalan utama menyambut Ramadan yang kedua adalah memperbanyak sholat. Coba. Ramadan adalah bulan padat ibadah. Bulan padat ibadah, Ibu. Terutama ya ibadah sholat. Ya, kalau dikatakan Ramadan adalah bulan padat ibadah, terutama sholat, maka kita tidak akan pernah mungkin bisa memaksimalkan Ramadan dengan ibadah sholat kalau enggak latihan. Maka dikatakan para salafus soleh itu latihannya 6 bulan sebelum Ramadan. Kita 2 bulan sebelum Ramadan. Berarti apa? Kita stripping ini loh, Bu. Ya, kejar tayang. Ya, benar-benar ini sistem SKS. Ya, sistem kebut setengah semester. Bayangin coba. Memperbanyak sholat. Karena Ramadan adalah bulan padat ibadah, terutama dengan ibadah sholat. Di antara rasa kantuk, rasa lemes, rasa males, ya, kita dipaksa untuk bisa mengerjakan padat ibadah, misal sholat, tahajud sebelum sahur, lalu sholat subuh, duhanya, rawatibnya, habis berbuka kita paksakan untuk bersegera terawih. Itu kalau tidak berkat dengan latihan yang baik, kita akan terseok-seok. Jadi apa? Amalan utama menyambut Ramadan yang kedua adalah memperbanyak sholat. Dengan sholat-sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kalau sholat wajib mah pasti kan, nggak mungkin ditinggalin. Dengan sholat-sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah selama hidup beliau. Apa itu? Yang pertama adalah sholat tahajud. Orang kalau yang nggak latihan dan terbiasa sholat tahajud, maka di awal Ramadan jangankan tahajud, sahurnya pun kesiangan. Maka perlu latihan dari sekarang untuk bangun malam yang kita isi dengan sholat tahajud. Kenapa harus tahajud? Karena kata Rasulullah, seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Jadi kata Rasulullah, seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Apa sih keutamaannya? Salah satu bentuk keutamaannya adalah semua doa-doa kita didengar dan diijabah oleh Allah. Salah satu isi doa kita kembali untuk dipertemukan dengan Ramadan. Sehat saat Ramadan, maksimal ibadah Ramadan, rezeki yang cukup sehingga tenang dalam ibadah Ramadan. Nah itu coba, sholat tahajud. Walau cuma 2 rakaat 1 witir. Witirnya udah ditarik habis isya, tahajud doang 2 rakaat. Kurang apa? Sekarang subuh aja 4:30.
Mau ngapain sih? Nah, tahajud ya. Karena tahajud itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, yang kata Rasulullah, semua doa-doa akan didengar dan diijabah oleh Allah. Isi doa prioritas kita adalah dipertemukan dengan Ramadan. Sehingga bisa meraih semua keutamaan Ramadan. Masuk Syawal, kita bisa seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Suci bersih tanpa dosa. Lalu sholat sunnah yang harus diperbanyak. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam kurung bukan wajib 12 rakaat tiap hari, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di dalam surga. Rumah di dalam surga merupakan kebaikan, keinginan, impian, harapan seorang mukmin. Kalau Allah memberikan kebaikan seperti itu, maka jangka pendeknya Allah pun pasti akan memberikan harapan keinginan kita jangka pendek dipertemukan dengan Ramadan. Lalu kata Aisyah, 12 rakaat itu ada di 2 rakaat sebelum sholat subuh. 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 2 rakaat sesudah sholat zuhur. 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 2 rakaat sesudah sholat isya. Itu 12 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Boleh nggak tetap sholat qobliyah subuh kalau subuhnya kesiangan? Boleh. Kita terbangun misalnya qadarullah benar-benar badan kita capek, nggak dengar azan, nggak dengar alarm, nggak ada yang bangunin, terbangun 5:30. Boleh nggak qobliyah subuh? Boleh. Karena kesiangannya kita di luar kehendak kita. Rasulullah pun pernah bangun kesiangan tetap mengerjakan qobliyah subuh. Jadi jangan pernah kita bilang harus 5:30 subuh aja kesiangan, masa tambah lagi qobliyah subuh? Nggak apa-apa. Karena kesiangan bangun pun itu bukan kehendak kita. Kecuali kalau kita sengaja, ya udah kalau gitu tidur malam-malam nggak apa-apa. Tidur aja jam 1, salat subuhnya kesiangan nggak apa-apa. Nah itu salah. Tetap ikhtiarnya cepat tidur. Agar bangunnya nggak kesiangan. Tetap juga kesiangan. Itulah qadarullah. Kenapa Allah menghendaki seperti itu? Allah sayang dengan kita. Allah tahu kita sedang terlelah. Lelah sangat-sangat. Sehingga kita dibuat Allah nggak dengar sama sekali azan. Nggak dengar alarm. Itu pun qadarullah. Kasih sayang Allah. Allah yang maha tahu tentang diri kita. Kenapa begitu? Karena tidak ada kejadian yang menimpa setiap manusia kecuali atas izin Allah. Ketika bangun kesiangan dengan ikhtiar udah cepet tidur pun tetap kesiangan, itu pun qadarullah. Lalu 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya. Basicnya sholat sunnah itu memang 2 rakaat salam plus 2 rakaat salam. Tetapi ada hadis mengatakan untuk qobliyah sholat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur boleh dilakukan langsung 4 rakaat tapi tidak sama dengan sholat zuhur. Di mana pembedanya? Ya, pembedanya setiap rakaat ada surat pendeknya dan langsung tahiyat akhir. Itu pembedanya. Lalu sholat sesudah zuhur ada kok 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Betul. Kalau hadis ini mengatakan 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Tapi ada hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat sesudah sholat zuhur, maka Allah akan haramkan api neraka menyentuh jasadnya. Coba Bu,
Kembali kebaikan itu balasannya kebaikan untuk kita. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Ya, setiap kebaikan seberat zarrah saja Allah berikan pahala yang besar dan berlipat-lipat ganda. Ingat kan? Surat An-Nisa ayat 20. Coba dibuka An-Nisa ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang Allah. di antara mereka harta yang banyak. Afwan, salah saya. Surat 4 ayat 40 kok 20 saya. 40 ya Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Coba. Kata Allah, ya. Allah, dikatakan tadi, kata Allah, sungguh Allah tidak akan menzolimi seorang hamba. Walau sebesar zarah. Artinya apa? Keburukan sebesar zarah, Allah pun akan menghukum atas keburukan sebesar zarah. Kalau ada kebaikan sebesar zarah, Allah akan memberikan pahala berlipat ganda dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Jadi wajar kalau seseorang mengerjakan 4 rakaat sesudah sholat zuhur, Allah tidak hanya membangunkan rumah untuknya di surga, tapi Allah akan haramkan api neraka menyentuh jasadnya. Ya, pahala yang luar biasa, tetapi nggak semua orang mampu mengerjakannya. Ya, banyak amat berarti zuhur 12 rakaat dong ya, rakaat sunnahnya aja 8 tambah lagi zuhurnya 4 tuh. Itu adalah ucapan-ucapan keluar dari hati yang merasa berat melakukannya. Artinya apa? Walaupun Allah sudah menjanjikan pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda, tapi tidak semua orang mampu mengerjakannya. Hanya orang yang bertakwa, hanya orang yang takut kepada Allah, hanya orang-orang yang liman kana yarjullah, mengharapkan rahmat Allah, yang mampu memaksakan dirinya dengan menundukkan hawa nafsunya untuk dapat mengerjakan amalan itu. Kita bisa apa enggak ya? Surat 13 ayat 11 kata Allah apa? Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Artinya mampu atau tidak, bisa atau tidak kita mengerjakannya, tergantung niat. Lalu sholat yang harus diperbanyak yang berikutnya adalah sholat duha. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Sampai kata Rasulullah, janganlah kalian keluar rumah sebelum mengerjakan sholat duha. Walau 2 rakaat. Coba Rasul mengatakan, jangan keluar rumah sebelum mengerjakan sholat duha. Berarti kan walau sedikit nih, cuma 2 rakaat. Sama kayak kita kan kepada anak kita. Saking sayangnya kita kepada anak, jangan berangkat dulu nak sebelum sarapan. Walau cuma 2-3 suap, kita bilang. Ini kan apa? Ungkapan kasih sayang, mengharapkan kebaikan untuk anak kita. Pun Rasulullah ungkapan kasih sayang untuk umatnya, mengharapkan kebaikan untuk umatnya, yang Rasul katakan, jangan keluar rumah sebelum engkau mengerjakan sholat duha, walau 2 rakaat. Pada hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian malas mengerjakan 4 rakaat di awal siang. Jadi apa? Allah menghendakinya 4 rakaat.
Yang kata jangan sekali-kali kalian malas. Berarti nggak boleh malas sama sekali. Mengerjakan 4 rakaat di awal siang. Tekniknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan Rasulullah biasa sampai akhir hidupnya beliau mengerjakan sholat duha itu 4 rakaat. Tapi jika kita sibuk, ada kepentingan yang luar biasa. Kata Rasul, jangan dulu keluar rumah. Sebelum mengerjakan sholat duha, walau cuma 2 rakaat. Coba. Ya. Nah itu jadi amalan utama yang kedua menyambut Ramadan. Yang kedua memperbanyak sholat. Untuk membiasakan diri, memaksimalkan Ramadan nanti dengan tidak meninggalkan sholat sunnah. Dengan sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. 3 tahajud tadi kan. Rawatib dan duha. Amalan utama menyambut Ramadan yang ketiga adalah memperbanyak interaksi kepada Al-Quran. Memperbanyak interaksi kepada Al-Quran semisal dengan membacanya. Al-Quran adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Surat 2 ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, Zalikal kitabu, kitab ini, Al-Quran ini, huda, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran adalah petunjuk untuk orang yang bertakwa. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran merupakan amalan utama di selama bulan Ramadan. Di mana bentuk keutamaannya? Yang dalam hadis kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Yang 1 kebaikan ini Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Di selama Ramadan yang 10 kebaikan ini Allah akan lipat gandakan lagi sampai 700 kebaikan dari setiap huruf. Saking pentingnya tuh baca Quran, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, bacalah Quran itu 1 juz tiap hari. Bila tidak mampu, maka bacalah Quran itu beberapa halaman tiap hari. Bila tidak mampu, maka bacalah Quran itu 1 halaman tiap hari. Bila tidak mampu, maka tanyakan pada hatimu, kenapa engkau berat membaca Al-Quran? Karena andai hatimu bersih, engkau tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, baca Quran itu 1 juz tiap hari. Kalau enggak mampu beberapa halaman tiap hari. Kalau enggak mampu 1 halaman tiap hari. Saking pentingnya. Ya, dan Rasulullah pun bersabda, Quran itu paling cepat dihatamkan 3 hari sekali. Paling lama sebulan sekali. Rasulullah biasa menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Ulama berijma, Quran itu dikhatamkan tidak boleh lebih dari 40 hari. Nah, tanpa latihan yang sangat ketat, kita nggak akan mungkin bisa interaksi kepada Al-Quran sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Latihannya mulai sekarang. Bahkan para ulama itu 6 bulan sebelum Ramadan. Yang keempat, amalan utama menyambut Ramadan yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala.
sedekah adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, yang dalam hadis kata Rasulullah, tidak ada musibah yang bisa mendahului sedekah. Jadi apa? Sedekah itu menjadi benteng untuk kita dari datangnya hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam hadis Rasulullah riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah, barang siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan salah satu kesulitannya pada hari kiamat. Inilah bentuknya nih. Kenapa sedekah itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah? Karena ternyata kata Rasulullah, ya, barang siapa yang menghilangkan satu aja kesulitan seorang mukmin, enggak semuanya, satu aja. Itu pun enggak seluruhnya, ya. Walau cuma sedikit, ya, maka Allah akan hilangkan satu kesulitan kita pada hari kiamat. Ya. Jadi Masya Allah, dengan sedekah itu, ya, terhalang kita dari musibah. Dengan sedekah itu mengeluarkan kita dari kesulitan justru pada hari kiamat. Sedekah yang paling baik adalah apa sih? Menyenangkan hati saudara sesama mukmin. Menyenangkan hati berarti apa? Mengeluarkan dari kesulitannya. Sedekah yang utama adalah apalagi memberi makan orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar. Wujud sedekah yang utama itu apalagi membantu orang yang terlilit dengan hutangnya. Membantu, berarti kan tidak melunasi, membantu. Ya, membantu orang yang terlilit dari hutangnya. Itu bentuk sedekah yang utama. Menyenangkan hati seorang mukmin, berarti mengeluarkan dari kesulitannya. Memberi makan orang yang lapar, juga mengeluarkan dari kesulitannya. Membantu orang yang terlilit dari hutang, juga mengeluarkan dari kesulitannya. Maka dari kata Rasulullah, mana siapa yang menghilangkan salah satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan salah satu kesulitannya pada hari kiamat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, pancing rezekimu dengan sedekah, tolak bala dengan sedekah. Arti rezeki gak hanya duit, tapi arti rezeki adalah semua kebaikan. Salah satu bentuk kebaikan itu adalah dipertemukan dengan Ramadan. Sehat saat Ramadan. Bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan. Memiliki rezeki yang cukup sehingga tenang ibadah saat Ramadan. Itu adalah rezeki. Maka pancing semua rezeki itu dengan sedekah. Sedekah itu enggak melulu dengan duit. Tuh. Ya. Tetapi apa? Ya, sedekah kata Rasulullah, istighfarmu adalah sedekah, bacaan Qur'anmu adalah sedekah, bahkan sholat duhamu pun adalah sedekah. Tuh. Walau identik sedekah itu memang dengan duit, tapi enggak melulu dengan duit. Tuh. Ya, berarti apa? Lakukan sedekah yang merupakan amalan yang dicintai oleh Allah ini dengan batas kemampuan kita. Ada rezeki, kita berikan dengan rezeki. Kita lagi nggak punya rezeki, kita sendiri kurang, maka lakukan dengan mendekatkan lebih dekat kepada Allah. Dengan istighfar, dengan tilawah Quran, dengan sholat duha, semua itu pun kategori sedekah. Ya. Lalu yang berikutnya adalah dengan memperbanyak doa. Jadi amalan utama menyambut Ramadan yang kelima adalah memperbanyak doa. Kelima kan ya? Ya Umi. Ya, betul Ya. Umi. Nah kelima tuh doa.
Doanya apa? Para salafus soleh biasa membaca doa ini 6 bulan sebelum Ramadan. Apa tuh doanya? Allahumma salimni ila Ramadan. Wasallimli Ramadan. Watasallamhu minni muttaqabbala. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, hantarkanlah Ramadan itu untukku. Watasallamhu minni muttaqabbala, dan terimalah semua amalan-amalanku di bulan Ramadan. Apa doanya? Kalau nggak apa saya diktein. Ya, Mi, boleh. Nah, enggak, Umi diktein aja, Umi. Allahumma. Ya, kalau yang saya tahan berarti double hurufnya ya. Doa Ya. ini dibaca 6 bulan sebelum Ramadan. Allahumma salimni. Salimni berarti double L. Ila double A. Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Wasallimli double L. Wasallimli Ramadan. Watasallamhu watasal berarti double L. Watasallamhu minni double N. Minni muttaqabbala double T double B. Muttaqabbala. Nah, itu doanya. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Berarti minta umur tuh yang disampaikan pada Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan hantarkanlah Ramadan itu untukku. Watasallamhu minni muttaqabbala, dan terimalah semua amalan-amalan Ramadanku. Terimalah semua amalan-amalan Ramadanku agar nggak sia-sia. Ini nih dibaca 6 bulan sebelum Ramadan. Masuk nanti pada bulan Rajab dan Sa'ban, doa ini ditambah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah itu. Jadi apa? 6 bulan sebelum Ramadan, Allahumma salimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni muttaqabbala. Selama 6 bulan. Masuk dong, ketemu di antara 6 bulan itu ketemu Rajab dan Sa'ban. Ditambah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nanti di bulan Ramadan ada lagi doa yang harus dibaca. Kita bahas di bulan depan. Tuh. Itu dulu tuh lakuin. Amalan-amalan menyambut Ramadan. Itu pun tanpa latihan dan pemaksaan dengan menundukkan hawa nafsu, sulit kita kerjakan. Ya. Jadi amalan-amalan utama menyambut Ramadan itu tujuannya apa? Mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk masuk Ramadan dengan apa? Dengan padat ibadah. Jadi amalan utama menyambut Ramadan yang pertama taubatan nasuha, dengan beristighfar yang banyak. Yang kedua memperbanyak sholat. Sholat wajibnya tepat waktu. Ditambah sholat sunnah yang nggak ditinggalkan Rasulullah sampai beliau wafat. Yaitu tahajud, sholat rawatib, dan duha. 3, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Semisal dengan membacanya. Mulai dilatih 1 hari 1 juz. Kalau belum biasa beberapa halaman tiap hari. Belum biasa minimal 1 halaman tiap hari. Enggak bisa juga kebangetan luar biasa. Yang ketiga, 4,
memperbanyak sedekah. Ya, sedekah yang utama, sedekah adalah amanah sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Bentuk sedekah yang utama adalah mengeluarkan seorang mukmin dari kesulitannya. Misalnya apa? Membantu kesulitannya. Misalnya apa? Memberikan makanan, mengeluarkan dari rasa laparnya. Yang ketiga apa? Bentuknya apa? Ya, membantu hutang-hutangnya. Lalu yang terakhir, memperbanyak doa. Dengan doa Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala, dibaca di setiap doa-doa kita pada waktu-waktu yang mustajab. Sudah dibahas ya bulan-bulan yang lalu, waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, saat tahajud. Lalu apalagi saat kita selesai adzan sebelum iqamah, saat sujud, selesai sholat asar pada hari Jumat nanti sore, kelima hari Arafah belum, keenam saat turun hujan, yang ketujuh nanti di 10 hari terakhir Ramadan. Yang saya pernah bilang, jangan pernah abai pada waktu-waktu mustajab tersebut. Ya, itulah materi kita hari ini. Perut saya lagi tidak bersahabat. Ya, jadi alhamdulillah semoga wacana kita yang singkat itu bisa ya menjadi satu wacana amalan yang harus kita lakukan agar kita masuk menjadi hamba pilihan Allah yang disampaikan pada keinginan, impian dan harapan terbesar kita saat ini, bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga kita bisa maksimal ibadah Ramadan. Yang dengan ibadah itu kita berharap dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena sejujurnya setiap kita pasti banyak sekali dosa yang telah kita lakukan. Baik disadari ataupun tidak, disengaja ataupun tidak. Dan Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk melebur semua kesalahan dan dosa. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.